Baik, keluarga Gracia, di momen yang sangat luar biasa ini kita kembali diingatkan dengan visi dan misi dari sahabat orang sakit. Ya, visi dan misi dari sahabat orang sakit. Adapun visi dari sahabat orang sakit adalah menjadi terang bagi orang sakit yang memberi dampak bagi kota-kota. Misinya yang pertama, melayani orang yang sakit agar menjadi kuat di tengah penyakit yang sedang dihadapinya. Yang kedua, melayani orang yang sakit untuk bisa melayani orang yang sakit lainnya. Yang ketiga, melayani orang yang sakit untuk menjadi berkat bagi kota di mana ia tinggal. Puji Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap menjadi terang Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi sesama kita. Baik, keluarga Gracia, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Pendeta Jamie Angkau STH. Pak Jamie akan menyaksikan pergumulannya atas sakit stroke, ya, yaitu penyumbatan pembuluh darah otak sebelah kanan. Baik, keluarga Gracia, kita langsung saja menyapa Pak Jamie. Shalom Pak Jamie, apa kabar? Ya, shalom. Puji Tuhan, kabarnya baik-baik saja. Tuhan Yesus berkati. Iya, seperti janji kita 2 minggu yang lalu ya Pak ya. Iya, Setelah iya, Ibu Tuhan. kesaksian, sekarang giliran Bapak ini untuk bersaksi. Iya. Iya, baik, Puji Pak Tuhan. Jamie, eh, kurang afdol kalau Bapak tidak langsung memperkenalkan diri dulu nih. Rasanya Iya, Pak Jamie boleh memperkenalkan diri. Ya, mungkin ada pendengar kita yang sudah lupa 2 minggu ya sebabnya liburannya iya, panjang ya. Jadi mungkin iya. sudah lupa. Silakan Bapak boleh memperkenalkan diri. Baik, Asalnya dari pada mana? Sekarang ya, ada di mana? Silakan Pak. pertama-tama ya saya menyampaikan bersyukur kepada Tuhan karena bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat orang sakit baik yang ada di Zoom maupun di rumah sakit yang mengontrol atau mengikuti acara Zoom ini, dan juga kami ucapkan terima kasih buat host dan juga Pak Setia yang memberikan waktu yang indah buat saya untuk menyaksikan tentang kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan nama saya, nama lengkap Pendeta Jamie Angkou. Kalau istri saya yang sudah bersaksi minggu yang lalu namanya Nur Cegoni. Jadi kami keluarga Pendeta Angkou Goni. Ya, secara lengkapnya seperti itu. Ya puji Tuhan, kami dipercayakan mengembalakan kawanan domba kecil yang ada di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Sekarang sudah baru Provinsi Papua Barat Daya. Puji Tuhan sampai sekarang kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Ya, untuk sementara sejauh sana dulu apa dia perkenalan kami. Nanti kami akan sampaikan lewat Ya, kesaksian hal-hal yang lain lagi. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Ini Pak Jimmy sudah melayani di Papua hampir 30 tahun. Ya, 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 satu ya, satu proses mungkin ada sebagian pendengar belum lahir ya 30 tahun ya. Ini ini ya, 30 tahun satu jangka yang panjang. ya. Kita bisa bayangkan 30 tahun yang lalu itu Papua seperti apa kondisinya. Dan Pak Jemi dari Manado, dari Sulawesi Utara ya Pak ya. Iya, Sulawesi Tuhan Utara. pimpin, Tuhan utus hambanya ini melayani di Papua ya khususnya ya. Dan Pak Jemi sekarang sedang sakit Jakarta, sedang menjalani pengobatan di Jakarta ya. Dan saya lihat sudah makin sehat, makin Ya, puji Tuhan. Ya, lancar semua ya. ya, puji Eh, Tuhan. ya, Ya. boleh boleh Bapak sampaikan secara ringkas bagaimana kisah perjalanan hidup Bapak dan juga bagaimana dengan sakit stroke ini ya. Karena saya percaya waktu Bapak naik perjalanan ke Jakarta pun juga tidak mudah dengan kondisi stroke Iya, ini. iya, iya, Ya, iya. silakan Pak. Boleh mulai menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Baik, puji Tuhan. Sebelum saya melanjutkan kesaksian, saya sampaikan permohonan maaf kalau apa dia perkataan saya atau intonasi bahasa-bahasa saya itu sedikit-sedikit terganggu karena rata-rata saya itu
seperti yang saya katakan tadi, masih apa dia sensitif, ya. Emosi saya seringkali eh, agak sulit dikontrol. Jadi pada kesempatan ini sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dan harap maklum, ya. Baik, saya memberikan, saya memberikan judul, kan cuma khotbah ada judul, tapi Hmm. kesaksian saya kasih judul, sengsara membawa nikmat. Hmm. Sengsara membawa nikmat. Ya, kalau saudara pernah umur-umur, ya kalau lahir tahun 60, 70, 80, pasti pernah nonton atau dengar itu film yang mengatakan apa dia sengsara membawa nikmat. Ada satu keluarga yang dimana anaknya itu orang susah, tetapi anaknya begitu setia dengan orang tua dan tetap taat beribadah dan terus walaupun dalam penderitaan sukar akhirnya dia menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Yaitu judul film Sengsara Membawa Nikmat. Saya bukan mengambil judul itu karena uh, sama persis dengan kehidupan saya alami di dalam penderitaan ini. Jadi judulnya jujur, jadi sampai saya sampaikan dulu kesengsaraannya. Nanti ada ke belakangan, ya, sengsaranya, ya, saya ini apa namanya salah satu pengurus komisi penginjilan daerah. Saya dalam pengurus ada wakil wakil ketua dengan eh, majelis apa dia komisi majelis pusat ke Kabupaten Sorong Selatan untuk mengadakan penginjilan-penginjilan. Kebetulan saya wakil ketua penginjilan dan di daerah di wilayah saya ada 3 orang, makanya ketua penginjilan mendelegasikan saya untuk menemani penginjil-penginjil untuk melayani atau menginjil dari kampung ke kampung atau dari jemaat ke jemaat, saudara. Nah, kurang lebih 3 hari itu saya menginjil, apa dia menemani penginjilan, ya. Kemudian pada hari terakhir penginjilan, saya juga dipercayakan untuk apa dia namanya menyampaikan doa berkat. Dan sesudah itu kami pulang ke pastori. Kebetulan tempat nginap dari ketiga hamba Tuhan penginjil ini di pastori kami. Jadi ketika itu kami pulang, kami merasa lega, kami merasa bersyukur, kami bersyukur dan berdoa. Dan malam itu ya karena ya misi Tuhan kami sudah kerjakan, kami rasa lega atas pertolongan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dikuatkan, rumah tangga diperbaharui, ada juga yang baptis. Jadi kami bersuka cita. Dan malam hari itu kami makan banyak, saudara. Hmm. Terutama kepiting. Saya makan kepiting. Buatan istri saya yang sangat enak, saya makan kepiting. Kemudian setelah itu kami beston untuk beristirahat. Untuk besok paginya persiapan untuk pulang ke Sorong. Membawa tamu-tamu ke Sorong untuk melanjutkan kembali ke Jakarta. Nah, di pagi hari itu, waktu saya bangun, ya kami setelah beston keluarga, hamba Tuhan tinggal di satu satu tempat di lantai 2. Mereka beston sendiri, kami juga beston sendiri. Setelah kami beston, ya istri saya ke dapur untuk persiapan apa dia sarapan untuk hamba-hamba Tuhan makan untuk pulang ke Sorong atau kembali ke Sorong melanjutkan ke Jakarta. Nah, saya sementara menunggu saya ada di meja makan. Saya menyanyi-menyanyi dengan sukacita karena berkat Tuhan artinya pertolongan Tuhan luar biasa. Saya menyanyi-menyanyi. Tiba-tiba saya punya suara sudah agak lain-lain, sudah apa namanya, sudah intonasinya sudah miring-miring kiri, miring kanan. Saya semakin kuat menyanyi, saya memuji Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Tuhan Maha Kuasa, saya selalu menyanyi itu. Nah, teman-teman di atas dengar lagu saya itu, mereka pikir saya lagi berdoa orang sakit karena ya nyanyi-nyanyi orang sakit seperti Tuhan Yesus tidak berubah, darahnya amat kuasa. Itu yang saya nyanyi-nyanyi karena saya punya suara sudah mulai lain-lain. Mereka pikir saya berdoa orang sakit karena biasanya tetangga-tetangga di lingkungan situ kalau ada yang sakit,
Mereka mereka sering ke poster untuk didoakan. Nah, jadi mereka pikir saya lagi berdoa orang sakit, padahal saya lagi berdoa untuk diri saya sendiri karena sudah mulai rasa lain. Mereka turun untuk makan, mereka lihat saya menyanyi sendiri. Oh, pendeta kenapa? Saya bilang saya punya suara sudah agak, dan mereka lihat sudah lain-lain. Mereka juga sama-sama berdoa. Ketika hamba Tuhan berdoa, puji Tuhan, ya suaranya kembali pulih dan saya tenang lagi, saya bersyukur. Kami makan sama-sama makan, ya. Kemudian saya sempat hantar mereka juga pulang, ya. Di jalan saya dada-dada, angkat tangan, bilang Tuhan Yesus berkati. Nah, waktu saya kembali itu, saya sudah rasa lain juga. Saya punya kaki sudah mulai agak kaku. Saya langsung ke kamar, saya panggil istri dengan anak berdoa. Namun setelah itu saya bilang sudah antar saya ke rumah sakit. Jadi saya masih dari Pastori naik mobil itu saya masih jalan. Ke rumah sakit juga kurang lebih ada 12 kilometer. Ya, kami singgah di puskes untuk ambil rujukan. Puji Tuhan, tidak lama rujukan itu dapat, kami langsung ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit juga saya turun sendiri. Ya, masih Hmm. kuat, walaupun jalannya sudah agak kaku-kaku. Nanti setelah naik ke koi atau tempat tidur yang sudah disediakan di IGD, ya mereka suruh saya julurkan kaki, ya saudara tuh untuk tunggu dokter. Nah, kurang lebih lima menit dokter datang untuk lihat saya. Ya, dokter suruh angkat kaki, suruh angkat tangan, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hmm. Saya lemah, seluruh tubuh saya lemah, tidak bisa angkat kaki, kecuali kaki kanan dan tangan kanan. Tapi tangan kiri tidak bisa sama sekali. Kemudian dokter, apa namanya, karena dia ahli dalam, tidak ada ahli syaraf, jadi dia diamankan dulu jantung, jadi dia EKG jantung, dia pasang semua. Ya, saya juga baru kali itu dipasang banyak apa namanya kabel-kabel, saya tidak tahu itu untuk apa. Saya biasa melayani orang sakit di sana sampai di ruang apa dia ruang terisolir untuk biasanya yang penyakit gawat itu tinggal selang-selang kabel-kabel. Saya melayani di situ bahkan sampai ada yang meninggal. Tapi saat waktu saya alami, saya rasa seperti bagaimana ya. Saya punya pikiran sudah kemana-mana. Bukan cuma pikiran saya punya sakit, tapi saya sudah pikiran anak, saya sudah pikiran istri, pikiran pelayanan, semua saya sudah pikir bagaimana. Tapi dokter bilang tenang, jangan berpikir macam-macam. Ya, waktu suster datang untuk cabut alat-alat, saya tanya, bagaimana keadaan? Suster bilang baik-baik saja. Ternyata tidak dalam keadaan baik-baik. Nanti suster sebelah bilang, itu rahasia. Cuma dokter yang bisa jelaskan itu. Kemudian saya ya dibawa ke satu ruangan, saudara. Puji Tuhan, dari situ saya disuruh untuk apa deh, karena masa kritis itu 5 hari, saya masih masa kritis itu 5 hari, saya tidak boleh goyang kiri goyang kanan, mau berdiri atau duduk tidak bisa, harus tidur sudah. Iya, gimana? Jantung membengkak. Itu saya bukan cuma kena stroke kiri, tapi jantung juga membengkak kena hipertensi. Jadi saya bawa ke ruangan dan di sana di selama 5 hari tidak boleh dikunjungi. Saya juga tidak boleh bergerak ke kiri bergerak ke kanan. Pokoknya sangat menderita karena selain fisik saya kena, psikis saya juga kena karena saya pikiran semula yang kemana-mana, saudara. Ya, saya panggil anak-anak. Saya pikir saya punya anak yang bungsu, selesai kuliah. Saya punya anak yang perempuan belum menikah. Pelajaran masih banyak yang saya belum selesaikan. Tadi saya pikir semacam-macam. Dan Tuhan ini bagaimana? Tapi dokter bilang tidak boleh berpikir. Tidak boleh, harus tenang. Ya, jadi saya tenang selama 5 hari itu, saudara, puji Tuhan. Ya, masa 5 hari kritis itu, ya puji Tuhan lewat dengan bagus, ya semua bagus. Ya, dan
dokter suruh istirahat juga selama 1 minggu, 6 hari baru bisa pulang. Jadi kami ada di rumah sakit itu ada 6 hari, tapi tidak ada penanganan lebih karena tidak ada dokter saraf. Jadi kami rujuk ke Sorong, ya di Sorong juga karena pakai BPJS, saudara. Ya saya bukan bilang BPJS tidak baik, tapi ya 1 minggu 1 kali itu ada baru dapat pelayanan. Sedangkan kami tinggal di Teminabuan itu bolak-balik kalau dengan kendaraan. Kalau mau charter, kalau mau charter mobil itu 1,5 juta. Kalau PP Hmm. 3 juta. Nah kalau tiap minggu kami rasa tidak mampu. Jadi cuma 2 minggu kami dari kota Sorong, ya. Kemudian kami kembali ke Teminabuan, ya. Nah sesudah itu kami minta rujukan Di sini sekarang. ke apa dia ke Subroto untuk penanganan lebih lanjut, ya. Nah itu yang puji Tuhan sampai akhirnya kami ada di rumah singgah ini. Itu cerita penderitaan saya. Saya mau cerita tentang kebaikan kebaikan Tuhan. Di rumah sakit seperti Kebaikan Tuhan. Waktu pertama saya ke rumah sakit, ternyata Tuhan sudah siapkan. Sudah. Ya, silakan. Iya, Tuhan sudah siapkan dokter yang luar biasa. Walaupun dia bukan dokter saraf, tapi dia ahli penyakit dalam. Ya, waktu kami dipindahkan ke kamar, ya, ya suster-suster itu pindahkan kami ke ruangan umum. Ada 4 orang, satu kamar itu 4 orang, baru paling ujung, paling pojok. Tapi dokter itu bilang tidak, pendeta Jamie harus dipindahkan ke pavilion. Hmm. Sabar, tidurnya cuma satu. Ada ada apa namanya? Tempat tidur apa dia? sudah ke sini. Ada sofa, ada tempat tamu. Jadi luar biasa fasilitas yang Tuhan kasih. Itu Ya. kebaikan Tuhan. Kalau tidak, saudara, saya ada di paling pojok, paling ujung, saudara. Itu dia bilang tempat akar. Karena biasanya orang sudah sekarat dong taruh di situ, saudara. Nah itu dokter pertama di situ, tapi dokter kasih pindah ke pavilion. Itu kebaikan Tuhan yang pertama saya alami. Kedua, saudara, ketika kami datang ke sini juga, Tuhan sudah taruh. Saya ingat seperti Elia, ya, Tuhan sudah siapkan seorang janda untuk memelihara Elia. Kami juga datang ke Jakarta ini, saudara. Waktu kami pikir-pikir, ya, mau kemana? Ya kalau ke Subroto, ini kan dirujukannya bukan nginap, tapi rujukannya rawat nginap, rawat jalan. Berarti kami harus tinggal di luar. Nah, waktu kami cerita-cerita dengan jemaat, eh, ada kenalan kami Ibu Sandra, nggak tahu Ibu Sandra dengar dari mana. Ibu Sandra telepon kita orang, bilang datang saja ke Jakarta nanti, Ibu nanti hubungi Ibu Dewi dengan Ibu Irianti. Kemudian mereka kasih nomor HP, saya telepon, dan kemudian mereka minta persyaratan-persyaratan, saya kasih. Kemudian kami datang juga, saudara. Eh, Luar biasa, saudara. Ya, waktu itu kalau mau datang, kalau apa dia orang sakit itu harus lewat karantina, saudara. Ya, tapi puji Tuhan kami tidak lewat karantina. Kami cuma ada dokter yang bilang katakan dia cuma tes darah saja. Dia bilang ini bapak baik-baik saja. Jadi kami dipersilakan eh, naik pesawat, saudara. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami dalam pergumulan penderitaan kami. Sampai di Jakarta juga Tuhan sudah siapkan satu tempat yang luar biasa. Ya, kami bisa makan enak di sini, dan lebih daripada itu juga
hari-hari kami terus diisi dengan firman Tuhan. Kami dikuatkan lewat doa-doa. Ada persekutuan di sini luar biasa. Itu yang menguatkan kami sehingga ya eh, kami ke rumah sakit juga. Periksa Ya, MRI. periksa MRI. Ternyata semua baik-baik saja. Tidak ada yang baru. Ya, kalau dulu Tersumbat itu, tempat. kalau dulu waktu scan pertama itu ada 4 titik. Kemudian banyak yang daerah hitam bagian belakang belakang ini dia ke bawah itu hitam, hitam banyak yang hitam setelah kemarin MRI itu hitam tinggal tinggal kabur-kabur saja tidak hitam pekat tapi kabur-kabur saja dan lah itu semua nah itu sudah bersih. Jadi tinggal apa dia regenerasi sel baru saja. Dia bilang Pak Pendeta tinggal banyak berobat dan banyak apa dia terapi karena dengan berobat dan terapi itu apa dia bisa menumbuhkan atau melahirkan sel-sel baru, sel-sel saraf baru untuk menggantikan sel-sel saraf yang sudah mati karena tidak ada suplai oksigen dan darah karena tersumbat. Jadi puji Tuhan akhirnya hasil MRI sangat baik, bagus juga. Kemudian kami juga ada periksa darah lengkap. Ternyata ginjal aman, jantung aman. Padahal dulu ginjal dengan jantung juga kena. Ya, jantung ada pembengkakan, ada juga ginjal, cuma tidak sempat periksa yang lalu. Tapi setelah di MRI, ternyata semua baik semua dengan periksa darah lengkap di klinik, katanya baik semua, tidak ada yang masalah. Jadi sekarang puji Tuhan tinggal apa namanya terapi-terapi, minum obat dan apa namanya karena berhubung di Subroto itu jadwalnya cuma seminggu sekali, makanya di luar jadwal itu kami ambil terapi-terapi dari luar. Ya, di luar rumah sakit sama ambil terapi, baik itu akupuntur, baik itu terapi-terapi fisioterapi atau akupasi, kami ambil itu puji Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir hampir tiap minggu. Ada jemaat yang kebutuhan untuk terapi bisa terpenuhi dengan baik. Tuhan. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan rasakan. Dan saya rasa sampai sekarang ini saya apa rasa lebih baik. Kemarin kami ada pergi ke Monas, saudara. Ya, luar biasa. Saya jalan keliling Monas luar biasa. Tidak pakai kursi roda. Saya jalan kaki, saudara. Luar biasa. Ini ada kebaikan Tuhan yang saya rasakan dan saya merasa fisik saya sudah mulai kuat, sudah sehat. Puji Tuhan. Semua itu karena ada doa-doa dari sahabat orang sakit, hamba Tuhan yang bekerja sama. Puji Tuhan, kami tidak dapat membalas semua itu. Kami cuma tetap berdoa kiranya program ini, SOS juga, apa dia, rumah-rumah singgah, semua diberkati Tuhan, per donatur Ya, diberkati Tuhan. Itu doa saya karena sangat bermanfaat bagi kami, kami boleh rasakan. Itu yang dapat kami sampaikan dan di akhir kesaksian ini saya ada sebuah ayat yang menguatkan bukan sebuah tapi dua ayat yang satu perikop itu dua ayat yang terdapat di dalam Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata demikian, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Terhadap Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang membuat saya tetap kuat, saya tetap mengalami kasih Tuhan, saya tetap merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan dan sampai saat ini saya semakin sehat, semakin saya merasa kuat di dalam Tuhan. Itu cuma karena Injil yang memberikan kekuatan dalam hidup amin. saya. Sehingga saya tetap Amin. percaya kepada Dia. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon Ya, maaf. Tuhan Yesus memberkati. ya, terima kasih Pak Jimmy. Eh, Pujian apa yang memberi kekuatan buat Bapak?
Ada judulnya apa? Terbatas kuasa. Tak terbatas kuasanya. Amin. Semua Iya. dapat kau lakukan. Saya Iya. rindu sama menyanyi lagu ini. Oke. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat bagimu. Di saat ku tak percaya kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, Ya, terima kasih. baik. Amin. Terima kasih, Pak Puji Jimmy. Tuhan. Ya, Ya, Pak Jimmy sekarang masih dalam masa berobat di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Ya, kita ya, bersyukur boleh melihat satu proses pengobatan yang terus berjalan. Sekitar kalau tidak salah 3 minggu yang lalu ya, kita iya, ketemu iya, kita ketemu langsung di rumah singgah ya Pak ya. iya, Dan iya, betul, saya Pak. percaya sekarang kondisi Bapak jauh lebih baik lagi. Waktu itu kan Amin, mau amin, amin. jalan masih susah ya Pak ya. Kalau Saya sekarang pikir, sudah keliling kalau- Monas. iya, kalau sekarang sudah keliling Monas, sudah tidak Ah, pegang-pegang lagi. Walaupun wah, masih agak keseimbangan masih ini, tapi sudah tidak dipegang-pegang lagi. Dulu biasa ya. harus harus dipapa, sekarang sudah tidak lagi. Kalau dulu Sudah dipegang bisa. istri, sekarang jalan sendiri gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Wah, luar biasa. Iya, Oke, kita bersyukur iya. ya Terima di dalam kasih ya. masa-masa pengobatan ini Pak Jimmy boleh menyaksikan bagaimana Tuhan tolong dia baik dari Amin. eh, Sorong Selatan sampai di kota Sorong ya. Akhirnya dia tersorong sampai kota Jakarta. Ya, pokoknya serba Haleluya. disorong ya Pak ya. Iya, iya, betul. Ya, kita bersyukur sekali lagi dan kita doakan eh, kita tahu biaya cukup besar pengobatan perjalanan pun transport dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan dan Tuhan mencukupi. Haleluya. Ya, Haleluya. terima Iya, kasih Pak amin. Jimmy sekali lagi Tuhan berkati Iya, dan terima biarlah kasih Tuhan pemulihan Tuhan memberkati ya. terjadi sepenuhnya.